Impact Kids. For God so loved the world, He gave His only Son, that whosoever would believe in Him should not perish but would have everlasting life. Everlasting life. Halo adik-adik Impact Kids, bertemu kembali dengan Debbie di Impact Kids. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, luar biasa, yes. Itu yang doakan ya. Namun kalau ada dari adik-adik yang mungkin sedang dalam lemah tubuh, juga berdoa supaya Tuhan Yesus yang menjamah dan menyembuhkan. Dan adik-adik bisa kembali beraktivitas. Nah, hari ini juga kita mau terus merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Tuhan yang terus menyertai kami sekalian saat di malam hari juga kami beristirahat, dan Tuhan yang memulihkan tenaga kekuatan kami hingga di pagi hari, Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh jiwa raga yang segar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini, dan biarlah Tuhan juga yang menolong kami hingga kami bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar peribahasa dalam bahasa Inggris ya? Don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Kalau adik-adik pernah ke toko buku atau juga mungkin ke perpustakaan, adik-adik melihat banyak sekali buku ya. Dan adik-adik melihat, oh yang ini bagus bukunya, sampulnya bagus. Kalau yang ini, oh kayaknya biasa aja bukunya, kayaknya kurang menarik gitu. Tapi kita tidak bisa menilai hanya dari sampulnya saja. Kita harus membaca isinya, membaca kisah yang ada di dalam buku itu supaya kita tahu bahwa buku ini bagus dan cocok untuk kita, atau mungkin buku ini juga lebih cocok buat kakak-kakak kita atau orang tua kita. Nah, jadi kita tidak bisa hanya melihat dari sampulnya saja. Begitu juga saat kita berteman dengan teman-teman kita. Kita nggak bisa, oh dia kulitnya putih, saya kulitnya kecoklatan. Oh dia rambutnya ikal, saya rambutnya lurus. Kita semua berbeda-beda, tetapi ada yang sangat sayang sama kita, yaitu siapa? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama kita. Mau kita yang kulitnya putih, yang kulitnya coklat, atau juga kulitnya hitam, dan juga mungkin ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, panjang dan pendek. Tuhan sayang sama kita semua tanpa membeda-bedakan. Di mana kita bisa tahu ya? Kayaknya ada nih ayatnya di Alkitab. Coba adik-adik sudah hafal belum nih? Yohanes 3 ayat 16. Kayaknya kita semua sudah hafal ya. Tapi boleh bagi yang belum hafal, kita buka dulu di Perjanjian Baru Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca satu kali lagi ya, dan coba kita tutup Alkitabnya, dan coba ikuti gerakan Debbie ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.
Yes, adik-adik, seperti firman Tuhan yang kita baca dan tadi kita sudah hafalkan juga ya, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi dunia ini, mengasihi adik-adik, mengasihi Debbie dan semua orang yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus ingin memberi keselamatan buat semua orang. Nah, itu adalah kisah yang penting yang harus kita ceritakan kepada teman-teman di sekitar kita. Kalau kita hanya melihat, oh dia kurang baik di sini, dia kurang baik di situ, itu Tuhan Yesus tidak senang. Tapi yang Tuhan Yesus senang, kita bisa bersama-sama dengan teman kita bisa saling menolong. Dan lebih penting lagi kita bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah datang dari surga, mau mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu membuktikan Tuhan Yesus yang bisa memberi keselamatan kepada kita. Dan juga nantinya kita memperoleh hidup yang kekal dan kita bisa bersama-sama di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah kisah yang penting yang kita perlu bagikan ke teman-teman kita yang berbeda-beda dengan kita. Oke ya adik-adik, jadi jangan lupa Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi marilah kita melihat dan mengasihi teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh terus diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, Tuhan Yesus yang mengalahkan maut dan bangkit pada hari yang ketiga untuk kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kisah yang penting ini kami bisa membagikannya kepada teman-teman di sekitar kami, kepada orang-orang lain. Dimanapun kami berada, kami boleh terus bercerita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan Yesus yang menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya Impact Kids-nya. Jangan lupa kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.